Menyelidiki jejak budaya. Kalau mendengar kata Banten, mungkin yang langsung terlintas adalah Kesultanan Banten, masyarakat Baduy, atau berbagai tradisi khasnya. Tapi, pernahkah kalian memperhatikan bahwa di balik kekayaan budaya tersebut, Banten juga memiliki berbagai karya seni yang bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi juga memiliki fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Karya-karya tersebut merupakan bagian dari seni rupa terapan, yaitu karya yang gak hanya indah, tetapi juga memiliki fungsi. Seni rupa terapan dapat diwujudkan melalui kriya dan desain. Nah, kali ini kita akan menjelajahi karya seni rupa terapan khas Banten. Yuk, mulai perjalanannya. Perjalanan kita dimulai dari wilayah Bandulu, Banten. Di daerah ini terdapat salah satu kerajinan yang dikenal sebagai keramik Bandulu. Keramik Bandulu merupakan karya seni rupa terapan yang termasuk ke dalam kriya keramik. Wujud karyanya berupa benda 3 dimensi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti piring, mangkuk, gelas, hingga berbagai hiasan rumah. Media utama yang digunakan adalah tanah liat. Dalam proses pembuatannya, tanah liat dibentuk sesuai dengan rancangan yang diinginkan, kemudian dikeringkan dan dibakar agar menjadi keras. Setelah itu, permukaannya dapat diberi warna atau hiasan sebagai tahap akhir. Nah, kalau dari segi fungsinya, keramik ini dapat digunakan sebagai peralatan rumah tangga maupun benda dekoratif. Sementara dari segi keindahan, bentuk, warna, dan motifnya membuat keramik ini nggak cuma berguna, tetapi juga memiliki nilai estetis. Menariknya, kerajinan gerabah di Banten pada masa lalu juga digunakan untuk kepentingan kerajaan dan upacara keagamaan. Namun sekarang, kerajinan ini berkembang menjadi produk yang dapat digunakan masyarakat sekaligus memiliki nilai ekonomi. Tentunya, keberadaan para pengrajin keramik Banten juga berperan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan kerajinan ini hingga sekarang. Oke, setelah mengenal keramik Bandulu, sekarang kita lanjut ke karya berikutnya. Nah, teman-teman, dari Bandulu, kita sekarang bergerak ke wilayah selatan Banten. Tepatnya di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak. Di tengah kehidupan masyarakat Baduy, terdapat salah satu karya kriya yang sudah menjadi bagian dari kehidupan dan identitas budaya mereka, yaitu tenun Baduy. Tenun Baduy merupakan karya seni rupa terapan dalam bentuk kriya tekstil. Wujudnya berupa kain hasil tenunan yang dibuat dengan menyusun dan menyilangkan benang secara teratur hingga membentuk lembaran kain. Media yang digunakan adalah benang, sedangkan proses pembuatannya menggunakan alat tenun tradisional. Teknik utamanya adalah menenun, yaitu menyusun dan menyilangkan benang hingga menghasilkan kain dengan pola dan karakter tertentu. Nah, karya ini dibuat oleh masyarakat Baduy, terutama para pengrajin yang mewariskan keterampilan menenun secara turun-temurun. Kalau dari segi fungsi, tenun Baduy digunakan sebagai bahan pakaian dan kebutuhan sandang masyarakat. Tapi bukan cuma itu, motif, warna, dan proses pembuatannya juga memiliki nilai estetis serta menunjukkan identitas dan kehidupan masyarakat Baduy. Jadi, bisa dibilang tenun Baduy bukan sekadar kain, tetapi juga menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya Banten. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah mengenal kriya tekstil, sekarang kita beralih ke karya yang bentuknya lebih besar dan memiliki nilai sejarah yang kuat. Sekarang kita berpindah ke Banten Lama, Kota Sarang. Nah, kawasan ini merupakan salah satu kawasan bersejarah yang berkaitan erat dengan kejayaan Kesultanan Banten. Disinilah kita bisa menemukan salah satu karya seni rupa terapan yang sangat terkenal, yaitu Masjid Agung Banten. Kalau dua karya sebelumnya termasuk kriya, Masjid Agung Banten berbeda karena termasuk ke dalam desain arsitektur. Wujud karyanya berupa bangunan masjid yang dirancang bukan hanya untuk memiliki nilai keindahan, tetapi juga memenuhi fungsi sebagai tempat ibadah. Masjid ini memiliki ciri arsitektur yang khas, terutama pada bentuk atap bertingkat dan berbagai unsur yang menunjukkan adanya perpaduan budaya. Dalam pembangunan kompleks Masjid Agung Banten,
terdapat beberapa tokoh yang dikaitkan dengan pembangunannya. Di antaranya Raden Sepat, Jack Banchut, dan Hendrik Lucas Kardil. Dari segi fungsi, masjid digunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan. Sementara dari segi keindahan, bentuk bangunan, atap, menara, dan ornamen yang dimilikinya memberikan karakter visual yang kuat. Jadi teman-teman, Masjid Agung Banten gak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas sejarah dan budaya Banten. Nah, setelah melihat desain arsitektur, sekarang kita lanjut ke desain yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu fashion. Oke teman-teman, karya terakhir yang akan kita bahas masih terinspirasi dari budaya masyarakat Baduy, yaitu busana berbahan wastra tenun Baduy. Nah, kalau tenun Baduy termasuk pria tekstil, maka ketika kain tersebut dirancang menjadi busana dengan mempertimbangkan model, bentuk, potongan, dan estetika. Karya ini termasuk desain fashion. Wujudnya berupa pakaian atau busana, dengan kain tradisional sebagai salah satu material utamanya. Dalam proses desainnya, kain diolah melalui pemilihan model, ukuran, potongan, dan detail agar nyaman digunakan sekaligus menarik secara visual. Dari segi fungsi, busana digunakan sebagai pakaian. Sedangkan dari segi keindahan, perpaduan karakter kain tradisional dengan desain yang lebih modern menghasilkan tampilan yang menarik dan sesuai perkembangan zaman. Selain itu, pengembangan wastra tenun Baduy ke dalam fashion juga dapat menjadi cara untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal Banten kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi, warisan tradisional gak hanya dipertahankan, tetapi juga bisa terus dikembangkan melalui desain fashion. Nah, teman-teman, gak terasa kita sudah sampai di akhir perjalanan. Dari keramik Bandulu, tenun Baduy, Masjid Agung Banten, hingga busana berbahan wastra tenun Baduy, kita bisa melihat bahwa seni rupa terapan Banten hadir dalam bentuk yang beragam. Setiap karya nggak hanya memiliki keindahan, tetapi juga memiliki fungsi, nilai budaya, dan cerita di baliknya. Jadi, ternyata kekayaan Banten nggak hanya bisa dilihat dari sejarah dan tradisinya, tetapi juga dari karya-karya yang lahir dari kreativitas masyarakatnya. Oke teman-teman, itu dia perjalanan kita dalam mengenal seni rupa terapan Banten. Terima kasih sudah ikut menjelajahi perjalanan kali ini. Sampai jumpa di jejak karya berikutnya.